Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sobat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Wah, saya tahu nih, banyak yang bilang katanya video saya di hari kemarin itu pas banget ya. Karena emang benar, ternyata emang paling gak enak itu ketika kita menjumpai hari dimana kita harus masuk lagi tapi abis liburan gitu ya. Nah tenang aja, kali ini kita akan kembali bermain secara santai ala Pagar Kehidupan dengan menjawab kuis-kuis kehidupan yang kemarin tuh banyak penontonnya. Ya, saya senang banget, terima kasih karena kuis Pagar Kehidupan yang ada di materi pas bulan Ramadan tuh, itu banyak apresiasinya dan saya merasa bahwa ternyata konten-konten seperti itu ya yang bisa jadi menolong hidup kamu. Jadi, sekarang izinkan saya kembali membuat sebuah kuis kehidupan babak kedua nih, ya. Saya akan membuat kuis ini lebih komplit. Jadi bagi kamu yang kemarin ngerasa, Mas, kuisnya bagus tapi terlalu pendek ya, walaupun udah 12 menit lebih gitu ya, izinkan saya deh memberikan kamu hadiah istimewa di hari ini. Hadiah lebaran lah lebih tepatnya, berupa kuis babak kedua dengan waktu yang lebih lama supaya kamu lebih rileks jawabnya dan lebih tahu harus melakukan apa. Seru ya? Ya udah, sekarang tanpa banyak basa-basi, sambil kamu tetap melakukan apapun, iseng-iseng jawab dalam hati aja. Apakah jawaban ini betul-betul relate lagi-lagi dengan permasalahan hidup kamu? Kita mulai kuisnya ya. Oke, ini dia kuis babak kedua kehidupan. Pertanyaan yang pertama, ini lagi-lagi kok kamu banget. Jadi sambil kamu tetap melakukan apapun, coba dengerin baik-baik pertanyaan ini ya. Teman-teman, jujur deh, kita pernah gak sih ngerasain sebuah perasaan di mana diri kita tidak diterima oleh banyak orang? Menurut kamu, ketika kita merasa tidak diterima oleh banyak orang nih, apa sih yang seharusnya kamu lakukan? Simple ya, kita ngerasa gak diterima orang, terus kita harus ngelakuin apa? Pilihannya, dengerin baik-baik. Pilihan yang pertama atau A, kita lebih banyak merenung di mana letak kesalahan diri kita. Pilihan yang kedua, kita bertanya kepada mereka, di mana letak kesalahanku sampai kamu seperti itu perilakunya kepadaku. Pilihan yang ketiga adalah mengabaikannya. Saya ulangi ya. Jadi kamu dianggap aneh nih, mungkin bukan dianggap aneh ya, merasa dirinya aneh gitu, gak bisa diterima ya, merasa tertolak gitu ya. Apa sih yang harus kamu lakukan? Yang pertama, kamu merenung ke dalam diri, apa sih yang salah dengan diriku? Pilihan yang kedua, kamu bertanya kepada orang itu atau kepada mereka di mana letak kesalahan kamu sehingga mereka seperti itu. Atau yang ketiga, kamu cukup mengabaikannya saja. Dari tiga pilihan itu, mana yang secara jujur kamu pilih? Jawab dalam hati aja. Saya kasih waktu 5 detik ya. Silakan. Sudah? Oke. Secara jujur, apa jawaban kamu? Boleh ditulis di komentar atau boleh juga di dalam hati aja cukup. Apa jawaban kamu? Nah, saya tebak ya. Biasanya orang-orang seperti ini, mereka akan menjawab, ya jawabannya template nih. Bisa ditebak. Apa itu? Merenung ke dalam diri, kira-kira di mana letak kesalahan diriku. Betul nggak itu jawaban kamu? Benar ya? Itu jawaban yang salah. Loh, kok bisa salah, Mas? Kan bener dong, Mas. Ini kan kita harus banyak merenung ke dalam diri supaya kita tahu nih bahwa jangan-jangan kita yang salah sehingga mereka berubah. Enggak, itu keliru teman-teman. Coba, sekarang saya mau tanya sama kamu. Sadar gak sih perilaku kamu yang seperti ini yang membuat kamu selalu merasa bersalah terus? Saya ulangi pertanyaan saya. Sadar gak sih teman-teman, perilaku kamu yang seperti ini yang membuat kamu selalu merasa bersalah? Iya kan? Kenapa selalu merasa bersalah? Karena setiap kali ada kejadian aneh, kita selalu berpikir apa? Oh, ini salahku. Oh, ini salah diriku. Ada apa dengan diriku? Kenapa diriku seaneh ini sih? Bener nggak? Nah, kan? Belum apa-apa udah ketampar lagi. Ini loh maksud saya. Kuis-kuis kehidupan ini tuh kayak menampar kita karena apa yang saya berikan nih kok lagi-lagi sama seperti yang kamu alami. Nah, kalau gitu, Mas, jawaban apa yang benar, Mas? Jawaban yang paling benar itu bukan bertanya kepada mereka juga. Bukan. Tapi yang paling benar adalah cukup mengabaikannya. Nah, sebentar. Saya jelasin dulu biar kamu paham. Mas, tapi bukannya kalau kita mengabaikan mereka masalahnya jadi nggak beres ya, Mas ya? Karena kan bisa jadi emang kita yang punya salah gitu, Mas. Jadi paling nggak kalau kita nggak mau merenung,
Kita tanya deh ke dia salah kita apa sih, betul kan Mas? Kalau diabaikan bukannya masalahnya nggak beres Mas, bener nggak? Nah ini, kita bisa sih teman-teman bertanya kepada dia atau mereka, betul. Tapi pertanyaannya, sadar nggak kalau kita bertanya kepada mereka terus-menerus, bukankah secara nggak sadar kita merubah diri kita untuk orang lain? Ups, jebret, kena lagi deh, iya nggak? Iya kan? Kalau kita bertanya sama orang lain, kita secara nggak sadar kita pengen merubah untuk orang lain diri kita yang sebenarnya belum tentu salah loh. Nah yang paling benar mengabaikannya. Kamu cukup jadi orang baik aja. Kamu cukup punya niat baik aja. Sisanya biarin Tuhan yang ngurus. Kenapa kok repot banget sih? Ya nggak? Kamu merasa punya salah nggak? Enggak. Ada salah nggak? Enggak. Ya udah. Tetap aja normal walaupun kamu merasa ditolak, merasa nggak nyaman, ya udah biarin aja. Kalau kamu ngerasa nggak nyaman, bikin diri kamu nyaman. Olahraga kek, pulang kerja atau pulang kampus, pulang aktivitas olahraga biar bugar lagi. Minum kopi hitam kek, minum teh atau minum madu yang bikin kamu happy. Udah sisanya biarkan Tuhan aja yang ngurus. Kenapa kita yang repot sih? Bener nggak? Nah terus masalah bakal beres nggak Mas? Masalah beres gak beres itu terserah kehendak Tuhan. Selama niat kita baik, tujuan kita baik, kita gak salah apa-apa, kenapa kita repot? Betul gak sih? Nah, belum apa-apa soal nomor 1 udah bikin kamu ketampar. Bagus, kita lanjut ke soal kehidupan yang kedua ya. Dengerin baik-baik, ini nampar lagi nih, ini penting. Teman-teman, jujur deh, pernah gak sih kamu ngerasa pengen banget membuat orang tua menjadi bahagia? Wah, ini penting nih ya. Kita sebagai anak pasti pengen membuat orang tua merasa bahagia dong, betul? Nah pertanyaannya adalah, bagaimana menurut kamu atau apa menurutmu cara yang paling efektif untuk membuat orang tua kita bahagia? Saya ulangi, kita kan pengen bikin orang tua kita bahagia ya, betul? Nah menurut kamu nih sebagai sahabat saya, apa sih yang paling benar yang bisa membuat orang tua kita jadi bahagia? Oke, jelas soalnya? Pilihannya adalah yang pertama atau A, membuat nama orang tua menjadi harum dengan prestasi kita. Oke, keren tuh ya. Bikin nama orang tua harum dengan prestasi, itu pilihan pertama. Yang kedua, memberikan cucu yang lucu kepada mereka secepat-cepatnya. Oke, memberikan cucu-cucu yang lucu kepada mereka secepat-cepatnya, bisa ya. Atau pilihan yang ketiga teman-teman, mengikuti suara hatimu. Nah, saya ulangi pilihannya ya. Yang pertama, berprestasi, sebaik-baiknya mengharumkan nama orang tua. Yang kedua adalah memberikan cucu-cucu yang lucu secepat-cepatnya. Atau yang ketiga, mendengarkan suara hati kita. Mana di antara pilihan itu yang menurut kamu secara jujur sekarang kamu pilih? Pilih jawabannya satu aja. Saya kasih waktu 5 detik mulai dari sekarang. Silakan. Sudah? Oke, secara jujur boleh kamu tulis jawabannya di komentar atau kamu jawab dalam hati aja. Apa pilihan kamu secara jujur? Coba. Apa? Kalau saya tanya seperti ini, jawaban mereka yang jujur pasti ya, sekali lagi, jawabannya template. Apa itu? Kita harus bisa membahagiakan orang tua dengan prestasi kita, Mas. Wah, bener gak sih? Iya dong, ya gak? Sekarang saya mau tanya dong sama kamu, jujur nih. Dari 100% pilihan hidup yang kamu pilih, berapa persen yang merupakan pilihan dengan tujuan membahagiakan atau mengharumkan nama orang tua? Atau saya perkecil lagi pertanyaan saya, dari 100% pilihan hidup yang kamu pilih dalam hidup kamu selama ini, mana atau berapa persen sih yang merupakan pilihan hidup orang tua? Nah kan, sekarang saya mau tanya, maaf, orang tua kita itu kan baik sekali ya, mereka luar biasa, tujuan mereka baik loh, pengen kita bahagia. Tapi sekarang saya mau tanya sama kamu, iya sama kamu nih, diri kamu bahagia gak sih dengan pilihan-pilihan itu? Yakin? Nah kan, ketampar lagi kan? Yakin bahagia? Coba renungkan. Prestasi yang kamu ukir itu, tujuannya bukan memenuhi diri kamu sendiri sepenuhnya kan? Atau bahasa gampangnya, prestasi yang kamu ukir itu kok bukan menjadikan kamu menjadi kamu,
tapi menjadikan kamu orang lain ya? Kamu ngerasa gak sih, maaf banget selama ini jadi orang yang bukan kamu? Yakin kamu bahagia? Ya tapi mas, itu kan pengorbanan anak demi orang tua. Betul, tapi itu pengorbanan yang salah buat saya. Salahnya di mana? Saya jawab ya. Dari 3 pilihan tadi yang paling benar jelas bukan ngasih cucu secepat-cepatnya ya. Kita bukan kucing ya. Jadi tenang aja, kita tidak mengeong-ngeong gitu ya. Tidak mengeong-ngeong. Jadi kita bukan kucing, jadi tidak perlu cepat-cepat ngasih cucu sama orang tua. Nah, pilihan yang benar adalah betul. Jawabannya C atau pilihan ketiga. Mengikuti suara hati. Kenapa bisa begitu? Saya jelasin dulu. Ketika kamu mengikuti suara hati, kamu akan menjadi dirimu sendiri. Ketika kamu menjadi dirimu sendiri, apapun hasilnya kamu akan lebih bahagia. Dan ketika kamu lebih bahagia, itu loh yang diinginkan orang tua yang baik kepada anak-anaknya. Saya ulangi. Ketika diri kita mengikuti suara hati, kita cenderung akan lebih tenang, akan lebih bahagia, apapun hasilnya. Walaupun belum tentu dapat duit banyak, tapi kita lebih tenang, lebih bahagia. Dan di saat kita bahagia, itu loh yang diinginkan orang tua yang baik kepada anak-anaknya. Jadi sekarang coba lihat diri kamu. Bukankah yang paling bagus itu adalah kamu mengikuti hatimu ya? Bekerjalah sesuai hatimu, bukan sesuai uangnya. Uang itu akan nyusul jumlahnya ketika kamu senang dulu dan konsisten menjalankan apa yang kamu jalani. Saya ulangi, uang itu akan banyak dengan sendirinya asal kamu tetap bahagia dan konsisten menjalani pilihan hatimu. Bukan berhenti di tengah jalan, paham gak nih? Paham kan? Nah nanti dari situ uangmu makin banyak, sisihkanlah untuk membahagiakan orang tuamu. Bukankah itu jauh lebih terpuji? Renungkan. Iya kan? Iya juga ya mas. Aduh saya ketampar lagi nih mas. Gak apa-apa ya. Saya ulangi, ketampar di pagar kehidupan itu sebuah hal yang menyenangkan, bahkan bukan menyakitkan ya. Ini baru soal kedua nih. Masih ada 2 soal lagi ya. Soal yang ketiga, lagi-lagi ini penting dan bisa membuat kamu sedikit agak berpikir, kok Mas Aryan tahu ya? Nih, yang ketiga, dengerin ya. Apa menurut kamu yang membuat diri kamu sendiri selama ini sering kali kecewa? Ya, simpel kan pertanyaannya kan? Apa yang menurut kamu nih, menurut kamu ya, bukan menurut saya, yang membuat diri kamu selama ini merasa kecewa? Pilihannya adalah, yang pertama, diri kamu terlalu sering melihat ke bawah. Pilihan yang kedua, diri kamu terlalu sering melihat ke atas. Pilihan yang ketiga, dirimu terlalu sering melihat ke samping. Saya ulangi pilihannya. Diri kamu terlalu sering melihat ke bawah, diri kamu terlalu sering melihat ke atas, atau yang ketiga, diri kamu terlalu sering melihat ke samping. Apa pilihanmu? Jawab 5 detik, saya kasih waktu. Silahkan. Sudah? Apa jawaban kamu? Saya yakin jawabannya dari kamu adalah bingung mas, ini maksudnya opo? Oke, justru ini serunya. Saya gak kasih tahu maksudnya apa. Saya pengen tahu dengan kalimat seperti ini, kamu nangkep gak? Dan kalau nangkep itu seperti apa kamu menangkapnya ya? Oke, sekarang saya akan kasih tahu deh, biar kamu sadar. Gini, ketika diri kita kecewa, itu menurut kamu kenapa sih? Apakah karena kita terlalu sering melihat ke bawah, ke atas, atau ke samping? Jawaban yang kamu berikan bisa jadi benar, namun seringkali salah. Izinkan saya menyempurnakannya ya. Jawaban yang paling betul adalah diri kamu paling sering melihat ke bawah, sehingga kamu jadi kecewa. Maksudnya apa mas? Sekarang saya mau tanya. Diri kamu selama ini, di hari ini paling banyak ngapain? Saya ulangi pertanyaan saya. Diri kamu di hari ini paling banyak ngapain? Jujur. Saya tebak ya, pasti ngelihat handphone, betul gak? Nah, ngelihat handphone itu bukan yang ngelihat ke bawah. Kepala kamu ke bawah ngelihat handphone, betul gak? Nah, kan mulai senyum-senyum sendiri, ketampar lagi toh? Ya iya, ketampar again, ketampar lagi. Sadar gak sih teman-teman? Postur tubuh kita menentukan emosi kita. Saya ulangi,
Postur tubuh kita, gerak-gerik tubuh kita menentukan emosi kita. Betul. Kenapa sih main handphone itu seringkali bukan membuat kita happy tapi merasa hampa? Karena ketika kita melihat handphone, pertama kepala kita pasti melihatnya ke bawah. Kalau melihat ke samping itu namanya ngelihat kaca spion. Oke? Tapi kalau melihat ke atas itu namanya melihat kebesaran Tuhan. Sekarang saya mau tanya, mana yang paling penting? Melihat ke atas atau ke bawah? Loh, bukannya kita harus sering melihat ke bawah, Mas, melihat orang yang susah. Saya tidak membicarakan itu. Yang saya bicarakan adalah mana yang lebih penting, body language, bahasa tubuh, melihat ke atas kah atau melihat ke bawah kah? Buktikan aja sendiri. Ketika kamu melihat ke bawah, bukankah itu lebih gampang merasa sedih? Coba praktekin. Kamu lihat ke bawah sekarang, lihat ke bawah. Sampai mendongak, sampai kamu kepalanya ke bawah banget. Coba buktiin. Terus kamu pikirin hal yang bikin sedih. Gampang ya, gampang banget sedih ya. Tapi sekarang praktekin. Sekarang saya pengen kamu ngelihat ke atas, ngedongak ke atas. Syukur-syukur di atas ada langit. Ya, buka kordennya, buka jendelanya, ngelihat langit ke atas. Oke, lihat ke atas. Kepalanya dongak ke atas, sudah. Terus kamu pikirin hal yang bikin sedih. Rasa sedihnya muncul segampang ketika ngeliat ke bawah nggak? Nggak. Kok bisa ya, Mas? Nah, itu maksud saya. Perasaan kecewamu itu bergantung dari diri kamu sendiri. Lebih sering ngelihat kehidupan orang lain di handphone, main handphone mulu, atau lebih sering ngelihat ke atas, lihat kebesaran Tuhan di langit. Coba deh, makanya saya pengen kamu uji coba gitu ya. Lihatlah langit itu lebih lama setiap hari daripada kamu melihat handphone. Saya ulangi, coba dites, lihatlah langit dalam satu hari lebih lama daripada kamu melihat handphone. Lihat yang terjadi. Apakah perasaanmu berbeda? Saya jamin pasti berbeda. Lebih tenang, lebih damai, dan lebih bahagia. Aneh ya? Nggak aneh. Karena secara psikologi, jiwa kita membutuhkan untuk melihat ke atas, yaitu melihat kebesaran Tuhan di langit yang luas. Dicoba, silakan. Nah, sekarang udah masuk ke pertanyaan yang terakhir nih, untuk yang babak kedua ini nih. Ini penting juga, dan lagi-lagi ini nampar seperti biasa. Nggak ada yang nggak nampar kok, ya. Apa itu, Mas? Gini, gimana sih caranya kita bisa tahu orang itu beneran suka sama kita? Wah, ini seru nih ya. Terutama para jombloan dan jomblowati yang sudah akut gitu ya, yang sudah cukup lama jomblo atau lagi pengen cari pasangan. Ini pertanyaan emas banget nih, ya enggak? Justru saking emasnya mungkin ini yang kamu tunggu dari dulu ya. Simple pertanyaan saya. Gimana cara kita bisa tahu menurut kamu bahwa orang ini bener-bener suka sama kita? Bukan cuman kita pikir suka doang. Nah, pilihannya yang pertama, dia selalu tersenyum kepadamu. Waduh, setiap kali ngeliat muka kamu senyum gitu kan. Wih, senyumnya indah banget dah gitu ya. Itu pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, dia sering kali ngobrol sama kamu. Ngobrol itu kayaknya lama deh sama kamu deh. Bener deh, asli lama gitu ya. Itu pilihan yang kedua. Atau pilihan yang ketiga, dia sering kali mencarimu. Itu pilihan yang ketiga. Dia sering kali mencarimu. Atau pilihan yang keempat. Ini pilihannya ada 5 nih. Saya kasih 5 biar kamu tambah puyeng. Tapi jawabannya nanti maut nih ya. Pilihan yang keempat. Dia sering kali menyentuhmu. Itu yang keempat. Dan pilihan yang terakhir. Dia selalu ingat tanggal ulang tahunmu. Oke, 5 tuh ya. Saya ulangin lagi dah. Yang pertama, dia selalu tersenyum kepadamu. Oke. Yang kedua, dia kalau bicara sama kamu tuh selalu panjang kali lebar, lama. Pilihan yang ketiga, dia selalu mencarimu di saat kamu tidak ada. Pilihan yang keempat, dia selalu menyentuhmu. Pilihan yang kelima, dia ingat selalu hari ulang tahun kamu. Mana di antara 5 pilihan itu yang secara jujur saat ini kamu yakini itu tanda-tanda bahwa dia suka sama saya? Saya kasih waktu ya 10 detik deh karena pilihannya 5. Mana pilihan kamu? Silakan jawab sekarang. Sudah? Udah 10 detik? Apa jawaban kamu nih? Ayo, jujur. Bingung ya? Bingung ya? Oke, saya kasih tahu petunjuknya karena ini banyak yang salah nih. Gini loh.
orang itu bakal suka sama kamu, dengerin baik-baik, syaratnya cuma satu. Dia butuh kamu. Saya ulangi. Orang itu bakal suka sama kamu, syaratnya cuma satu. Dia butuh kamu. Sekarang dari 5 pilihan tadi, mana pilihan yang menurut kamu ada kaitannya dengan butuh? Mana? Hah? Betul, mencari. Kalau dia mencarimu di saat kamu tidak ada, itu udah bisa jadi kemungkinan besar peran kamu tuh penting buat dia. Bener gak? Iya kan? Kalau masalah cuman ngobrol lama, sama temen juga bisa ngobrol lama. Iya kan? Ingat tanggal ulang tahunnya, semua teman kamu juga inget. Kadang-kadang aja pura-pura lupa. Betul gak? Ada yang senyum, ya teman kita suka senyum, mau gimana? Jangan GR. Nah, kalau tukang nyentuh mas, nah itu namanya CABUL. Tukang nyentuh kanan, nyentuh kiri. Wah, bahaya itu. Bahaya, ya nggak boleh. Nah, yang paling benar apa? Mencari. Seseorang yang ketika kamu tidak ada, dia mencarimu. Itu lampu hijau. Kalau kamu suka dia, ya udah selamat. Tinggal tunggu tanggal mainnya aja deh, ya. Jangan lupa undang-undang saya nanti kalau kamu menikah. Simple kan? Nah, jadi ini loh soal-soal yang saya ingin kamu renungkan. Dari semua soal yang saya berikan ini, kamu sadar nggak sih bahwa ini tuh sangat relate dengan hidup kita, dengan hidup kamu ya. Nah, jika kamu suka dengan video ini seperti biasa, silakan klik jempol ke atasnya. Sudah? Dan kamu bagikan deh video ini kepada orang, terutama dia tuh, orang-orang yang kamu tahu hidupnya banyak masalah. Barangkali video quiz seperti ini bikin dia happy, bikin dia fun, dan seperti kamu, ketampar tapi kejawab pertanyaan yang selama ini kamu tanyakan dalam hidup ya. Jadi seperti biasa, kalau kamu suka dengan video seperti ini, katakan di komentar, terima kasih mas, ini saya banget. Nanti saya berikan hati dan saya baca pastinya. Dan kalau kamu punya sharingan yang ada kaitannya dengan quiz di hari ini, soalnya tuh kamu banget, terus ada masalah yang pengen kamu share secara gamblang di komentar, boleh juga nanti saya bacakan dan menginspirasi. Kalau menginspirasi saya kasih hati. Kalau enggak ya udah, saya baca aja ya. Jadi saya harap dengan kuis keren ini hidup kamu bisa tambah berharga, tambah bernilai buat diri kamu sendiri, dan yang paling penting tetap jadi bahagia. Karena ternyata berdasarkan kuis yang kamu jawab ini, hidup itu sederhana ya. Cuman kitanya aja yang kadang-kadang belum tahu harus melangkah kemana. Inilah keemasan dari video ini. Oke? Saya hadiahkan untuk kamu nih. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep laughing. Bye-bye.